Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan cari sesuai dengan logo yang ada di atas, MMC TV spasi 35 spasi Official. Oke, lalu cari di YouTube. Setelah itu buka, tonton, like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Oke? Nah, di kesempatan kali ini dalam suasana Hari Santri Nasional. Nah, karena sekarang adalah Hari Santri Nasional, maka yang akan saya sampaikan juga berkenaan dengan Hari Santri Nasional. Apa yang akan saya sampaikan yaitu pengertian tentang santri. Nah, oke, saya akan mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang akan saya sampaikan kepada teman-teman adalah pengertian dari santri. Santri itu apa sih? Nah, kalau yang biasa kita dengar adalah santri dilihat dari teks bahasa Arab, begitu kan? Dari konteks bahasa Arab. Misalnya sin, nun, ta, ro, iya, santri. Kemudian itu memiliki arti masing-masing. Nah, sekarang karena sudah zamannya sekarang adalah Hari Santri Nasional, jadi skopnya sudah nasional, maka saya juga akan memberikan pengertian santri menurut ejaan SANTRI. Nah, apa itu santri? Santri itu identik dengan, ketika membahas tentang santri nasional, ini kan berkaitan dengan perjuangan para santri, para kiai di zaman dulu, yaitu di masa Syekh Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama yang mengadakan resolusi jihad di Surabaya, itu kan? Nah, itu berkaitan. Jadi pengertian santri yang akan saya sampaikan berkaitan dengan itu. Yang pertama, ayo kita mulai. Santri, S, Syekh Hasyim. Nah, S-nya itu adalah singkatan dari Syekh Hasyim. A, Asy'ari. Syekh Hasyim A, Asy'ari. Jadi S dengan A, S Syekh Hasyim, A Asy'ari. Adalah sebagai pendiri apa? N, Nahdlatul Ulama. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari adalah pendiri N, Nahdlatul Ulama. Lanjutannya T, beliau di dalam mengelola, mengajarkan santri, mendidik santri menggunakan T. Apa itu? 3 hal pokok dari sekian banyak yang beliau sampaikan kepada santri. Apa 3 hal pokok? Jadi T itu 3 hal penting yang disampaikan oleh beliau kepada santri-santrinya. Apa 3 hal pokok ini? 1, tentang tentang iman. Kemudian 2, Islam.
3 ihsan. Jadi itu 3 hal pokok yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan, yang beliau timba dari para ulama. Itu juga 3 intinya: iman, Islam, dan ihsan. Nah, kemudian akhirnya ini juga digunakan sebagai penguat perjuangan dari 3 bekal yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan kepada santri. Maka disinilah juga yang akhirnya dijadikan bekal untuk melakukan perjuangan. Melakukan apa itu? Resolusi jihad. Nah, dengan bekal iman, Islam, dan ihsan, beliau mengajak para santri untuk resolusi jihad. Nah, resolusi jihad yang beliau sampaikan itu benar-benar menjadi penguat, dan akhirnya alhamdulillah itu berhasil. Dan sampai saat ini kita bisa hidup tenang. Di mana resolusi itu, jihad itu terjadi? Di huruf terakhir I, Indonesia. Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan bekal 3 hal yang diajarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, iman, Islam, dan ihsan, maka mereka semua menjadi kuat, menjadi tangguh, menjadi orang yang benar-benar berjuang menegakkan kebenaran. Subhanallah. Itu pengertian dari santri versi saya. Nah, apa manfaat diadakan hari santri? Nah, ini sebenarnya agar kita tetap bisa mengenang, bisa mengingat, bisa membaca sejarah, bisa mengingat bahwa di zaman terdahulu benar-benar ada yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, untuk ketentraman Indonesia, untuk kejayaan Indonesia, untuk mencapai kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita sebagai generasi penerus justru seharusnya bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya, ayo jaga sama-sama NKRI. Kan makanya dikatakan oleh ulama, oleh para kiai, oleh para santri, bahwa NKRI harga mati. Kenapa dikatakan NKRI harga mati? Karena Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 kita menjadi hidup tenang antar tetangga, antar keluarga, bahkan antar yang berbeda keyakinan. Jadi bisa hidup tenang, tidak gaduh, tidak banyak hal-hal yang justru membuat hal-hal yang ricuh di Indonesia. Tapi alhamdulillah disatukan dengan NKRI. Alhamdulillah kita bisa hidup dengan tenang. Kan makanya cara mensyukurinya, maka kita harus menjaga dari segala macam bentuk jajahan yang berbentuk dengan cara-cara baru. Penjajahan melalui ilmu pengetahuan,
kita juga harus perhatikan penjajahan melalui serangan-serangan atau apapun yang lainnya, itu juga harus kita perhatikan demi kenyamanan, ketentraman, keamanan di Indonesia. Kan makanya salah satu cara juga untuk sampai mencapai kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di Indonesia, kita juga harus hati-hati di saat memilih pemimpin nantinya di tahun 2023 ini. Jangan sampai kita salah pilih. Ingat, jangan fanatik kepada tokoh. Oke? Jangan fanatik kepada tokoh, tapi kita harus fanatik kepada kebenaran. Apa bedanya antara fanatik dengan kebenaran dan fanatik kepada tokoh? Kalau orang fanatik kepada tokoh, maka benar dan salahnya itu jadinya dibenarkan. Mau salah, mau benar, itu tetap dicarikan cara bagaimana bisa benar. Tapi kalau kita fanatik dengan kebenaran, maka nanti di dalam memilih kita tidak akan salah pilih. Insya Allah kita akan memilih pemimpin yang benar-benar bisa dianggap akan semakin menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kita satu, ketika harus fanatik dengan kebenaran, maka kita harus melihat dari segala sisi. Oke? Benar-benar bermanfaat atau tidak untuk Indonesia. Jika benar-benar bermanfaat, maka tidak usah banyak mikir lagi, langsung kita pilih. Oke? Nah, begitulah teman-teman. Mungkin ini dulu dari saya, semoga ada manfaatnya, semoga ada hal-hal yang bisa dipetik, bisa diambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.